Shalom, salam damai sejahtera bagi sahabat relawan Injil dimanapun Anda berada. Selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah kita rasakan hingga saat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Sahabat, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang berjudul Tunjukkanlah belas kasihan, kemurahan, dan kelemah lembutan. Kalau dengan pacar, orang akan selalu mengeluarkan kata-kata yang sedap didengar. Kata-kata romantis memang ditunggu-tunggu oleh pasangan. Kata yang romantis yang ditunjukkan pada pacar tercinta tentunya dapat diucapkan dalam keadaan apapun. Berikut ini adalah kumpulan kata-kata romantis seperti aku tak tahu hingga kapan usiaku, tapi aku miliki keyakinan bahwa cintaku akan ada selamanya untukmu. Ada lagi, setiap detikmu adalah keajaiban bagi hidupku. Ada pepatah, kata-katamu adalah kualitasmu. Artinya, saya menyikapi pepatah ini bahwa dari kata-kata kita, orang lain dapat mengenal siapa kita. Kata-kata yang baik yang kita buat pasti akan membuat kita disenangi oleh orang lain. Umumnya, manusia suka mendengar kata-kata yang baik, lembut, dan santun, dibandingkan dengan kata-kata yang sembrono, kotor, dan kasar. Itu sebabnya firman Tuhan menyarankan kita untuk berkata yang benar. Jangan ada dusta di antara sesama manusia, dan umumnya dari kata-kata kita, maka orang lain akan mampu melihat belas kasihan kita, kemurahan kita, dan kelemah lembutan kita. Ayat ini mengajari kita untuk setia kepada Tuhan, sehingga hubungan sesama manusia itu damai. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat Tuhan, dimanapun Anda berada, mungkin kita terdiri dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda. Namun saya percaya bahwa Anda juga sedang mendengar bila mana ketika orang berbicara kepada kita dengan penuh santun dan hormat, sehingga membangunkan jiwa kerohanian kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sebagai seorang ayah atau ibu sudah berkata dengan baik kepada anak-anak Anda? Dengan demikian mereka sebagai anak-anak dapat melihat kelemah lembutan dalam diri orang tua mereka, ada belas kasihan dalam diri orang tua mereka, dan ada kemurahan dalam hati orang tua mereka. Apakah Anda sebagai seorang manajer dalam sebuah perusahaan yang ternama, apakah Anda terkenal di sana sebagai bos yang ditakuti karena kejam, kasar, atau lainnya, atau sebaliknya? Anda sebagai seorang bos dikenal dengan kata-kata yang santun, hormat, dan sifatnya membangun dan memberikan motivasi. Atau Anda juga ditakuti dan dihormati karena kelemah lembutan dan kemurahan serta belas kasihan yang Anda miliki? Atau bila mana Anda adalah seorang guru, Anda ditakuti, dihormati oleh murid karena kejam, atau sebaliknya, karena ada belas kasihan dan kelemah lembutan lewat semua kata-kata yang Anda miliki? Atau Anda seorang murid, anak, teman, sahabat, apakah Anda sudah mengawali hidup Anda dengan kata-kata yang bijak, yang lemah lembut, sehingga ada belas kasihan di sana, sehingga engkau disenangi oleh banyak teman-temanmu? Para pendeta, para anggota jemaat, siapapun kita, apakah kita sudah memulai dan melanjutkan kata-kata yang baik dan lemah lembut? Karena kita dapat dibaca oleh orang lain. Apakah Anda sebagai majikan atau bawaan atau pembantu atau apa saja sudah Anda mengimani firman Tuhan ini? Tanggung jawab yang besar datang kepada mereka yang telah mengaku sebagai orang Kristen atau murid Yesus, karena mereka telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita wajib memahami kata-kata Yesus dalam ayat tema kita pada hari ini. Kita telah mati bersama Yesus dan hidup baru bersama Yesus. Sebagaimana dalam Yesus seluruh kepenuhan kekalahan berada, artinya kita telah melihat Allah Bapa di saat kita telah melihat Yesus Kristus. Demikian juga dalam kita ada Yesus. Maka orang melihat Yesus bila mana ia melihat tutur bahasa kata kita yang adalah memantulkan tabiat dan sifat Yesus Kristus.
Biarlah perkataan Dia dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Hal-hal yang demikian harus ditampilkan dalam jemaat, dalam diri kita, sehingga kasih dan kemurahan hati, kelemah lembutan selalu nyata di tengah-tengah umatnya. Mereka yang telah bangkit bersama-sama dengan Kristus dan berjalan dalam yang baru adalah umat-umat pilihan Tuhan. Mereka suci bagi Tuhan, dengan demikian mereka ada di bawah perjanjian hikmat untuk membedakan diri mereka oleh menunjukkan kerendahan hati di tengah-tengah dunia ini. Mereka harus menutupi diri mereka dengan pakaian kebenaran. Mereka harus lemah lembut dan rendah hati sebagaimana Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih, usahakanlah selalu menggunakan kata-kata yang baik, sopan dan santun dan lemah lembut, sehingga orang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Orang yang mendengarnya memiliki motivasi untuk bangkit. Marilah tunjukkanlah belas kasihan, kelemah lembutan, dan kemurahan melalui sikap kita yang terdiri dari tingkah laku dan perkataan kita. Karena melalui perkataan inilah kita dikenal orang yang baik atau sebaliknya. Amin.